Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Nah, semoga selalu diberikan kesehatan. Ya, insya Allah kemarin PK-nya sudah dikerjakan. Nah, iya sudah kerjakan PKN-nya. Iya, suara Ustaz kedengaran. Sudah dikerjakan PKN kemarin? Oh, ada itu. Mau Ustaz nanya karena kemarin itu ada nama I, ya. Nggak tahu itu siapa. Tulisnya hurufnya I aja. Saya pikir Iyat. Ya. Jadi kalau misalnya ngerjakan tugas, tulis namanya dengan lengkap. Jadi biar tahu sajahnya siapa yang ngerjakan. Ya kan kalau namanya cuma I aja, cuma R aja kan nggak tahu. R bisa Rasya, bisa Raffi, ya kan? Bisa Reza. Ya. Yang belum silakan dikerjakan. Sebentar aja ngerjakannya cuma 5 menit ya. Seperti itu. Ya kan? Cuma 5 menit kerjakan selesai. Nggak usah lama-lama. Besok libur kan tanggal merah ya. Besok libur tetapi tetap dipelajari ini ya, dipelajari yang kemudian mata pelajaran. Misalnya besok kan itu PJOK sama bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya dibaca-baca aja, ya kan? Seperti itu di mau besok kan tanggal merah, ya kan? Nah, jadi walaupun libur tetap dibaca, misal bahasa Arab dibaca atau mau latihan matematika juga boleh. Ya jangan terlena sama liburnya, ya kan? Nanti terlena tiba-tiba besok sudah ujian sekolah, ya kan? Malah bingung belajarnya, ya kan? Dan yang salah kita masuk ke tema 7. Jadi kalau yang IPS, PKN, ya sama yang lainnya itu kita masuk tetap tema 7. Ulangannya sesuai ulangan tema ya, seperti itu. Yang sudah apa namanya? Kalendernya yang sudah dibagikan kan sudah ada. Slide-nya kelihatan, Raffi? Bentar ya, di slide show dulu. Ya, terlihat ya slide show-nya? Nah, so. Ya, kita materi pada tema kali ini tentang zaman pergerakan nasional. Artinya di sini pada waktu tersebut ya, pada waktu tersebut zaman itu kan suatu waktu ya, suatu waktu. Jadi pada waktu tersebut ada namanya pergerakan nasional ya, karena di sini pergerakan nasional artinya dalam lingkup nasional ya, satu Indonesia. Ya, kalau pergerakan kota aja kan wilayah, ya kan? Karena ini pergerakan nasional. Pada zaman tersebut terjadi beberapa pergerakan nasional. Dalam rangka apa ya? Salah satunya dalam rangka untuk tadi kemerdekaan. Yang kedua dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini terjadi pada tahun 1900-an ya. Ya, saat belum lahir juga kalian juga pasti belum lahir ya kan seperti itu. Karena ada zaman sebelum kita, pasti ada zaman sebelum kita. Jadi pada saat itu terjadi zaman pergerakan nasional untuk memerdekakan Indonesia atau mempertahankan Indonesia. Pergerakan nasional adalah istilah ya. Kalau di sini istilah yang
digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1945. Ya, artinya persiapan ya sebelum kemerdekaan. Pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan. Kemudian ya jadi sebelum tahun 1900 itu masih kedaerahan, artinya masing-masing daerah berjuang sendiri. Misal seperti apa namanya perang Diponegoro, ya kan itu masih kedaerahan, ya kan. Perang-perang kerajaan lain itu masih kedaerahan. Tetapi pada zaman ini bersifatnya nasional, artinya apa? Antara pulau itu sudah mulai kerjasama ya antar pulau. Jadi tidak hanya di satu pulau, tetapi antar pulau sudah mulai kerjasama. Seperti itu. Nah, yang pertama ada Budi Utomo. Pernah dengar ya Budi Utomo? Raffi pernah dengar ini? Raffi pernah dengar Budi Utomo ya? Nafeza pernah dengar? Nah, kalau artinya kalau mau singkatnya adalah Bung Tomo ya kan? Seperti itu. Kalau kalian ini bisa dikenal dengan Bung Tomo, Budi Utomo gitu kan. Pada tanggal 20 Mei 1908 digagas oleh Wahidin Sudirohusodo. Ya, jadi penggagas belum tentu pendirinya ya. Jadi digagas oleh Wahidin Sudirohusodo dan didirikan oleh Sutomo, ya, Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Ya, tanggal ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, ya. Hari Kebangkitan Nasional. Tapi bukan pas saat ini bukan hari libur ya, ingat. Ya, tentang tanggal Hari Kebangkitan Nasional dikiranya hari libur, tidak, tetapi hanya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, yang selanjutnya ada SDI dan SI, yaitu Sarekat Dagang Islam. Ya, Sarekat Dagang Islam didirikan oleh Haji Samanhudi ya di Solo pada tahun 1911, bertujuan untuk memperkuat persatuan pedagang pribumi agar mampu bersaing. Ya, kalau dari dulu kan salah satunya apa namanya agama Islam masuk karena lewat ini ya perdagangan dari Timur Tengah ya. Jadi orang-orang Timur Tengah itu suka berdagang sehingga mereka melewati berbagai daerah dan kemudian apa namanya mendagangkan barang dagangannya sambil berdakwah gitu kan. Seperti itu. Sarekat Dagang Islam ini adalah persatuan perdagangan Islam di Indonesia yang digunakan tadi untuk memperkuat pribumi ya agar mampu bersaing. Kemudian Sarekat Dagang Islam ini pada tanggal 10 September 1912 berubah menjadi Sarekat Islam. Ya, Sarekat Islam mengadakan kongres pertama tanggal 20 Januari 1913 dan memilih Cokro Aminoto sebagai ketua pertama. Kalau kalian pernah dengar atau nama-nama ini apa pahlawan ini sering dijadikan nama-nama jalan, ya kan? Seperti itu. Di daerah tempat Ustadz di Pasir sana juga ada jalannya, seperti itu. Jadi kenapa jadi Sarekat Islam? Kalau Sarekat Dagang Islam kan khusus untuk pedagang ya kan, seperti itu. Kemudian diubah jadi Sarekat Islam biar ini lebih banyak gitu pengikutnya. Orang masyarakat umum juga bisa mengikuti Sarekat Islam. Kalau Sarekat Dagang Islam kan cuma sebagian aja ya, seperti itu. Cuma pedagang-pedagang lah istilahnya yang mengikuti. Selanjutnya
Indis Party ya pada tanggal 25 Desember 1912 yang didirikan oleh 3 serangkai. Ini ada Usdeker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Ya. Ki Hajar Dewantara masih ingat sebagai bapak apa? Dikatakan sebagai bapak apa? Ya, salah satu bapak pendidikan nasional ya, itu harus diingat. Karena dianggap berbahaya, Indis Party ini dibubarkan ya kan, seperti itu oleh Belanda yang pada saat itu Belanda. 3 serangkai namanya. 3 serangkai yang mendirikan Indis Party ini dibubarkan. Kemudian mereka diasingkan ya, Jos Dekker diasingkan ke Kupang, Cipto Mangunkusumo diasingkan ke Banda ya. Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Bangka. Dan terakhir mereka diasingkan ke Belanda. Ya, jauh ya. Langsung ke Belanda sana. Ya, jadi penentang-penentang ini pada saat itu asingkan gitu agar kemudian kenapa masuk dari Belanda ini biar mereka tidak mempengaruhi yang lain ya kan, seperti itu. Jadi diasingkan dengan tujuan tidak bisa mempengaruhi yang lain. Insinyur Soekarno juga kan diasingkan sebelum beliau memproklamasikan kemerdekaan kan, itu diasingkan ya, seperti itu. Lanjut, Taman Siswa ya didirikan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Tadi setelah bubar Indis Party, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa 3 Juli 1922 di Yogyakarta ya. Tanggal kelahiran diperingati sebagai pendidikan nasional yaitu 2 Mei ya. 2 Mei itu pendidikan nasional diingati. Jadi Taman Siswa inilah yang kemudian menjadi pedoman guru di Indonesia. Bukan saja di pedoman guru di Indonesia tetapi di luar negeri ya. Pernah waktu itu ada baca-baca ya, ada beberapa tulisan-tulisan di internet bahwasanya kemudian di luar negeri khususnya di Finlandia mereka juga menggunakan prinsip dasar Taman Siswa ya yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara ya, seperti itu. Menggunakan prinsip Taman Siswa artinya apa? Sekolah itu adalah taman bagi siswa untuk mengembangkan kreativitasnya ya, bukan saja pendidikan tapi kreativitasnya gitu. Nah, yang biasa kita kenal ya ada 3 situ. Guru dikenal di depan memberi teladan, ing ngarsusung tulodo. Kemudian ing madyo mangun kuarso, di tengah membangun ya membangun. Tut uri handayani, dari belakang mendukung ya. Jadi kalian yang sering dengar Tut uri handayani artinya adalah dari belakang mendukung ya. Artinya guru itu di depan, jika di depan dia memberikan teladan, di tengah-tengah dia membangun, dari belakang mendukung siswa ya, seperti itu. Itu adalah prinsip Taman Siswa ya. Makanya kalian sering dengar ya, di topi itu kan ada di topi-topi sekolah ya kan, di topi sekolah dasar umum ada tulisan Tuturi Handayani. Terus pendidikan nasional kan lambangnya ada Tuturi Handayani. Jadi harus diingat artinya apa ya, itu. Kemudian ada organisasi Muhammadiyah ya. Organisasi Muhammadiyah adalah bagian dari pergerakan nasional yang ingin memerdekakan Indonesia. Jadi jangan salah, Muhammadiyah ini sudah lama berdirinya, termasuk dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya, seperti itu. Jadi Muhammadiyah dibentuk pada tanggal 18 November 1912. Pendirinya adalah
Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, ini perlu diingat ya. Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi kewanitaan, jadi di bawah Muhammadiyah ada kewanitaan yang namanya Aisyah. Ya. Kemudian ada namanya di bawahnya kepanduan. Kepanduan ini istilahnya kayak pramukanya, ya, kayak pramukanya. Jadi kan di kepanduan itu juga diajari kepramukaan, tentang pengobatan dan lain sebagainya. Istilahnya apa namanya, yang cepat tanggap gitu, menolong orang-orang, gitu kan ya. Seperti istilahnya kayak BNPB ya. Dia adalah orang yang cepat tanggap menolong orang-orang gitu kan. Namanya disebut waton ya, kepanduan. Itu organisasi Muhammadiyah ya. Sekarang Muhammadiyah juga berkembang untuk apa namanya Indonesia apa namanya berjuang di bagian pendidikan ya kan, pendidikan ada SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, apa lagi SMA, kemudian perguruan tingginya juga ada ya kan. Perguruan tinggi kalau di Kalimantan itu ada UMKM, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, UMKT Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ya, sampai besar kan. Muhammadiyah juga masih berjuang sekarang ya, masih berjuang di pendidikan, kesehatan juga ada ya. Kesehatan ada rumah sakit Muhammadiyah yang ada ya, di Jawa sana ada rumah sakit Muhammadiyah gitu. Jadi setelah merdeka Muhammadiyah tetap apa namanya tetap eksis lah istilahnya ya kan. Bayangkan aja dari tahun 1912 sampai sekarang ya, sudah, kalau 2012 kan sudah 100 tahun ya, berarti sudah 100 tahun lebih Muhammadiyah itu eksis, ada gitu kan ya. Kalau organisasi lain yang kemarin yang tadi sebelumnya itu bubar ya, tetapi Muhammadiyah sampai sekarang itu masih eksis ya. Sampai tahun 2020 ini, 2021 masih eksis ya, karena perjuangannya masih berlanjut. Partai Nasional Indonesia ya, didirikan oleh Insinyur Soekarno ya, karena dianggap pada tanggal 4 Juli 1927 karena dianggap membahayakan ya, tadi apa namanya dibubarkan lagi ya, penangkapan tokoh-tokoh PNI tanggal 24 Desember 1929 ya, seperti itu. Tokoh PNI dia adili pada tanggal 18 Agustus 1930, jadi 15 tahun sebelum kemerdekaan. Kemudian dimasukkan ke penjara Sukamiskin. Setelah itu Insinyur Soekarno menulis pidato Indonesia Menggugat ya. Ingat ya, kalau kalian pernah dengar Indonesia Menggugat itu ada pidatonya, dan membacakannya di depan pengadilan. Insinyur Soekarno ditangkap dan dibuang ke Ende Flores pada tahun 1933 sampai 1942, sampai 3 tahun sebelum kemerdekaan Insinyur Soekarno diasingkan atau dibuang gitu kan ya. Kemudian Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir dibuang ke Banda Neira pada tahun 1934 sampai 1942 juga ya, seperti itu. Kemudian digantikan lagi M. Sartono dan membubarkan PNI, namun akhirnya PNI membentuk PNI baru ya, Muhammad Hatta membentuk PNI baru. Itu adalah perjuangan dari PNI, Partai Nasional Indonesia. Kemudian setelah Partai Nasional Indonesia dibentuklah ya Partindo, Partai Indonesia ya, seperti itu. Jadi PNI berubah, atau setelah dibubarkan PNI kemudian dibentuk lagi Partindo. Didirikan pada tahun 1936 dan dibubarkan lagi oleh Belanda ya, alasan keamanan ya, karena Belanda tidak senang gitu kan, ada yang kemudian pergerakan-pergerakan untuk mencapai kemerdekaan ya. Nah, ini ada Partai Komunis Indonesia yang sangat dilarang di Indonesia ya. Partai Komunis Indonesia didirikan pada Mei 1914. PKI berpaham komunisme, Marxisme. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang karena bertentangan dengan ideologi Pancasila dan akhirnya dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966. Nah,
setelah ini ya, artinya setelah kemerdekaan Partai Komunis Indonesia ini masih tetap ada gitu kan ya. Sehingga akhirnya masih ingat kejadian apa? Ya, kejadian itulah kemudian dibubarkan. Sehingga pada setelah itu zaman Soeharto, jadi setiap orang ini didata gitu kan ya, siapa saja yang keluarga ini apa namanya? Keluarga PKI ya. Sampai waktu itu ketika kita mau buat SKCK itu surat apa? SK surat kepolisian catatan kriminal ya, gitu. Jadi itu syarat untuk misal melamar kerja gitu. Jadi ketika melamar kerja harus buat surat itu, karena di surat itu kita ditanya apakah kakek itu berhubungan dengan PKI ya, apakah keluarga ada hubungannya dengan PKI. Nah, itu masih ditanya-tanya gitu kan, seperti itu. Karena ketika mau melamar pekerjaan tuh lampirkan. Nah, sampai nggak tahu kalau sekarang ya masih ada nggak ketika membuat SKCK. Selanjutnya Perhimpunan Indonesia berdiri di Belanda ya. Ini berdiri di Belanda pada tanggal 3 Februari 1925 oleh Muhammad Hatta ya. Karena Muhammad Hatta tadi itu diasingkan juga ke Belanda ya, seperti itu. Misalnya dia menghimpun ya orang-orang Indonesia ya dengan tujuan agar menuntut Indonesia merdeka ya, seperti itu. Untuk mencapai tujuan itu maka dilakukan propaganda melalui media cetak, yaitu sebuah majalah yang semula bernama Hindia Putra kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka. Melalui majalah ini cita-cita mencapai Indonesia merdeka dipropagandakan ke tanah air. Ya, jadi dari luar negeri juga orang-orang apa pemuda-pemuda Indonesia. Jadi pemuda-pemuda Indonesia dulu kan banyak yang apa namanya sekolah di luar negeri ya, seperti itu. Jadi mereka yang di sekolah di luar negeri tadi menghimpun kemudian mempropagandakan kemerdekaan Indonesia dari luar negeri. Ya kalau dari luar negeri itu kan mereka istilahnya apa namanya eh, bisa membantu gitu kan ya, seperti itu, bebas gitu. Jadi mereka misalnya kalau di Indonesia sendiri bisa bisa ditangkap karena pada saat itu yang memimpin di Indonesia adalah Belanda, ya kan? Seperti itu. Karena kalau mengumumkannya di Indonesia langsung ditangkap, tetapi mereka mengumumkannya di luar negeri agar salah satu ininya adalah agar diperhatikan dunia internasional, ya kan? Agar salah satunya diperhatikan oleh dunia internasional biar kelihatan nih, oh ada yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena kalau di dalam negeri dia langsung ditangkap ya oleh Belanda. Ada juga selanjutnya organisasi pemuda Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman Wirjo Sanjojo pada tanggal 17 Maret 1915 ya. Mengubah nama Jong Jawa atau Jong Java ya, biasa kalian Jong Java, Java itu Jawa ya. Jong Java tujuan organisasi ini adalah untuk mencapai kejayaan dengan memperkuat persatuan golongan pemuda. Ini adalah organisasi pemuda. Kemudian ada Kongres Pemuda juga dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tahun 1926 dan 1928. Ya, yang kemudian apa namanya melahirkan apa ya, masih ingat Kongres Pemuda melahirkan apa yang sering kita dengar itu ada 3 tahun 1928. Apa? Masih ingat? Sumpah apa? Sumpah? Sumpah apa? Ya, Sumpah Pemuda. Ya, hasilnya adalah Sumpah Pemuda kan? Seperti itu. Kemudian ada Jong Sumatran, ya perkumpulan
dari pemuda-pemuda Sumatera, ya, kemudian Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI, ya, dalam menghimpun pelajar-pelajar Indonesia untuk melawan penjajah gitu. Jadi yang menginisiasi itu pemuda, jadi yang punya apa namanya semangat yang besar itu pemuda, ya, sehingga Soekarno pada saat itu mengatakan, beri aku berapa pemuda? Ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Beri aku berapa pemuda? Beri aku, beri aku untuk apa, Raffi? Beri aku 10 pemuda untuk mengguncang dunia, ya kan? Yang dunia, ya itu kata si Soekarno. Jadi itu semangatnya, karena kenapa? Karena pemuda itu memiliki semangat yang besar, ya kan? Semangat yang besar. Coba kalian lihat yang demo-demo itu adalah BEM, ya, mahasiswa-mahasiswa kan? Ya, karena mereka memiliki semangat yang besar untuk menyuarakan suara rakyat. Jarang kan misalnya ibu-ibu demo, ya kan, di DPR. Pernah lihat ibu-ibu demo di DPR? Nggak pernah kan? Ya, ya rata-rata pemuda, ya pemuda-pemudi yang karena mereka punya semangat perjuangan, ya seperti itu. Nah, bapak-bapak ya jarang, nggak pernah kan bapak-bapak demo, ya kan? Demo di DPR, ya kan? Demo di Istana Negara. Yang ada ya pemuda, mahasiswa-mahasiswa itu. Karena mereka punya semangat yang tinggi untuk berjuang. Itu. Kenapa pemuda sangat takuti biasanya. Kemudian di sini ada organisasi wanita. Ya, organisasi wanita merupakan realisasi dari cita-cita Kartini untuk memperjuangkan kedudukan sosial wanita. Ya, di awal kemunculannya pergerakan wanita belum tentu mempersoalkan masalah-masalah yang menyangkut. Ya, fokus mereka adalah pada perbaikan dalam hidup berkeluarga dan meningkatkan kecakapan seorang ibu. Kemudian lama-kelamaan muncullah organisasi-organisasi wanita baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa dan fokus pada kecakapan wanita dan juga pendidikan. Jadi pada saat itu, ya sebelum itu wanita ini tidak boleh sekolah, ya, tidak boleh sekolah. Makanya kenapa Kartini itu memperjuangkan ini, ya kan? Istilahnya kalau perempuan itu pada saat itu ya di rumah aja, masak aja, ya kan? Seperti itu. Nyuci aja, nyuci piring aja, seperti itu. Jadi pada saat itu wanita tidak boleh sekolah. Nah, Kartini kemudian menyuarakan agar wanita ini bisa sekolah, ya. Kongres Perempuan pertama 22 sampai 25 Desember 1928 ya diperingati sebagai Hari Ibu, ya kan? Kemudian kongres tersebut bertujuan untuk mempersatukan cita-cita dan memajukan wanita Indonesia serta membuat gabungan organisasi wanita. Ya, jadi penggabungan dari organisasi wanita. Ada yang masih ingat tulisannya Kartini apa? Bukunya? Nah, habis gelap terbitlah terang. Nah, ya kita harus ingat-ingat itu apa-apa aja, jangan sampai lupa ya, seperti itu. Walaupun kemudian penerapannya misalnya tidak ada di ini, tidak ada soal-soal kemudian setelah kalian lulus, setelah kalian bekerja, kalian tidak diterapkan, tetapi tetap itu menjadi sejarah bagi kita, ya kan ya. Kita istilahnya jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Sejarah adalah menjadi pelajaran, ya kan ya, seperti itu, menjadi pelajaran bagi apa namanya masyarakat Indonesia ya agar tidak terulang kembali seperti itu kan. Sejarah perlu dipelajari, ya kan ya, sama kayak kita kan, kita juga punya sejarah kecil. Misal yang kemarin sebelumnya nilainya rendah, ya kan, itu sejarah kita, sejarah kecil kita nilainya rendah, tetapi dari sejarah itu kita belajar,
ya kan? Oh, kenapa nilai kemarin rendah ya? Oh, mungkin karena kurang semangat belajarnya masih malas-malasan, belum rajin, seperti itu. Ini kan menjadi sejarah kecil bagi kita kan, seperti itu. Nah, jangan sampai kita melupakan sejarah. Ya, sejarah yang seperti itu kita lupakan. Kemarin nilainya rendah, tidak mau belajar dari sejarahnya ya kan? Seperti itu. Dibiarin aja. Kayak gitu terus jadinya sejarah kita sendiri tidak pernah terpelajari, artinya tidak memahami diri sendiri. Gitu ya. Sejarah-sejarah yang ada perlu kita ingat gitu. Apalagi perjuangan-perjuangan para pahlawan ya. Kalau sekarang kita berjuang juga, kita melanjutkan perjuangan pahlawan dengan apa? Rajin belajar, cerdas. Kita menjadi cerdas agar tidak mau dibodohi orang-orang negara lain, gitu kan? Kenapa sih? Satu saja kita harus pintar, harus rajin belajar. Karena apa tadi? Sekarang kita bukan dijajah melalui perang, tidak. Kita dijajah melalui kepintaran, kecerdasan. Ya, mereka menjajah kita dengan kecerdasan kita. Kalau kita mudah dibohongi, misal oleh negara lain, ya sudah kita dijajah dari itu, ya kan? Seperti itu. Jangankan dari negara lain ya, dari teman sendiri kita bisa dijajah, ya kan? Kalau kita nggak pintar-pintar, nanti dibohongi teman sendiri, ya kan? Seperti itu, ya. Makanya kita perlu eh, maju lah, lebih maju atau pintar atau cerdas, nah, agar nanti tadi kita tidak dijajah oleh kebodohan, ya kan ya. Jangan sampai kebodohan itu menjajah diri diri kita. Kita harus cerdas menanggapinya, ya kan. Sekarang yang kita perlu takuti bukan penjajah bersenjata, tetapi kebodohan itu sendiri, ya kan? Seperti itu. Karena sekarang ya kalau di Indonesia kan sudah aman-aman aja, alhamdulillah, ya kan? Seperti itu. Yang kita perlu lawan adalah tadi penjajah dalam pola pikir, ya kan? Jangan sampai kita mau dibodohi orang luar negeri. Ya, oleh karena itulah butuh anak-anak bangsa yang cerdas-cerdas, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau kita cuma berdiam diri, lama-lama nanti ya, misal kita dicerdasin gitu kan ya, terkait tanah, ya kan? Ya, seperti itu. Perlahan-lahan mereka beli-beli pulau kecil ya di luar sana ada orang luar negeri mulai mulai beli apa namanya pulau-pulau kecil Indonesia ya itu bahaya. Bayangkan aja pulau kecil dibeli nanti jadi banyak wilayah Indonesia. Ya Yasmin, ada yang ingin ditanyakan? Ya seperti itu ya. Allah. Untuk latihannya nanti bisa dibuka saat sore hari ya. Kalian Ustadz mau publikasikan video ini untuk teman-teman kalian yang berhalangan. Oke ya. Nanti dicek aja sore hari atau malam hari ya. Sama aja kayak PKN, tinggal klik-klik ya, tapi dibaca dulu. Mungkin ya 10 menit lah, nggak usah lama-lama. Ya, sore atau malam ya, dicek di site Ustadz ya. Ya, siang mungkin Ustadz upload dulu, sore baru bisa dicek. Oke ya. Ada yang ditanyakan Aira? Ya, ada ya. Ya, hari ini kita berkabung ya eh, meninggalnya Ustadz Endang atau ayah dari Ustazah Masito, ya kan? Seperti itu. Eh, yang mana juga Ustadz Endang ini pengajar bagi ustadz-ustadz di Kiai Fikri, gitu kan? Seperti itu. Jadi kita sama-sama berdoa semoga beliau tenang di sana, ya diberikan tempat terbaik oleh Allah SWT. Amin. Nah, kalau tidak ada, kita akhiri, silakan dipimpin doanya. Siapa tadi? Kaili.
Amin. Ya, kurang lebih mohon maaf dari Ustadz. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.